Haleluya. Selamat pagi para penonton, pencinta Gereja Murtadin, para pendukung Gereja Murtadin di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saya akan menyampaikan satu hal penting yang sedang dibicarakan di seluruh dunia, yaitu tentang apakah Palestina itu tanah Yahudi atau tanah Arab. Jelas sekali, saudara-saudara, Palestina itu adalah tanah dengan dua sertifikat. Jadi ada dua sertifikatnya. Sertifikat pertama itu adalah Alkitab berkata bahwa segala tanah yang ada di sekitar situ adalah yang disebut dengan tanah perjanjian, tanah milik Israel, tanah Yahudi. Sertifikat kedua adalah Al-Quran yang muncul 600 tahun setelah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. 600 tahun kemudian baru muncul Al-Quran yang mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa itu menurut ayat ini diklaim oleh orang Islam. Nabi Muhammad nggak mengajarkan itu. Diklaim oleh orang Islam bahwa tanah Masjidil Aqsa itu adalah tanah orang Arab. 700 tahun kemudian, artinya 700 tahun setelah Yesus Kristus, baru berkumpul orang Arab tinggal di Palestina. Ini masalahnya. Secara nalar hukum, karena di Jakarta juga banyak tanah rumah bersertifikat double. Masalahnya siapa pemilik sebenarnya? Orang secara nalar hukum akan mengatakan bahwa sertifikat pertama lah yang benar. Sertifikat pertama yang sahih. Maaf. Saya bangun pagi-pagi dan karena rindu untuk menyampaikan ini, saya mandi. Jadi saudara-saudara, sertifikat pertama itu adalah Alkitab mengatakan haleluya. Waduh. Ini flu ini mengganggu siaran saya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau begitu Al-Quran tidak sah dong. Tetapi Al-Quran juga menyebutkan, mengatakan bahwa bagaimana Al-Quran mengatakan, mengisahkan cerita tentang Musa. Musa berkata dan memanggil orang Yahudi, orang Israel untuk masuk ke tanah Palestina itu, yaitu Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, tempat tanah yang disucikan. Dan artinya juga ya orang-orangnya harus suci, orang-orangnya juga harus bersih. Orang-orangnya bukan bersin, bersih, kudus. Kalau bersin ya tadi saya baru bersin. Nah, saudara-saudara, kita buka di dalam Al-Quran. Oh, kita ngomong dulu tentang Alkitab. Bahwa Tuhan, misalnya di Ulangan 31 ayat 20. 31 ayat 20, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan
makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari oleh mereka. Memang itu yang terjadi atas orang-orang Yahudi, karena tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dari perjanjian mereka. Tapi yang jelas tanah itu adalah tanah di mana mereka harus ikut dengan perintah Tuhan, yang dimana mereka itu akan dikeluarkan dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan dengan sumpah dengan nenek moyangnya bahwa Allah akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Baitul Maqdis, tanah yang dikuduskan, yang disucikan itu. Nah, Yosua katakan Yosua 4 ayat 18, ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam dijejakkan ke tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Jadi tadi tanahnya luar biasa, dan ketika tabut perjanjian itu dilewatkan, itu airnya menarik surut begitu. Tetapi ini adalah mukjizat zaman itu. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan, Yesaya 49 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab mereka, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Jadi tanah pusaka ini ketika itu sunyi sepi, tetapi ketika Islam masuk ke tanah Palestina, itu orangnya sudah ada, tetapi dibantai habis waktu itu oleh tentara Islam. Ini kejadiannya setelah Nabi Muhammad meninggal. Masuklah orang Arab karena mereka memenangkan peperangan. Tetapi apapun sejarahnya, maksud saya apapun masalahnya, sejarah menulis seperti itu, yang tidak bisa diganggu gugat sebenarnya, karena dikuatkan juga oleh Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 21, nah ini dengarkan ini saudara-saudara muslim ini, jangan asal ikut-ikutan ngomong begitu tanpa pengertian. Al-Quran sendiri yang mengatakannya bahwa tanah Palestina itu milik Yahudi. Milik Yahudi. Al-Maidah ayat 21, ya qaumi hudul ardha al-muqaddasah alladzi kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Susah sekali bacanya. Fatan kalibu khosirin. Oh gitu. Saudara-saudara, di dalam ayat ini berkatalah Musa, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu. Jadi Musa mengajak apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa, agar kaumnya, agar orang Yahudi masuk ke tanah itu yang telah dijanjikan. Dan janganlah kamu lari ke belakang. Jangan mundur setapak pun. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu kata Musa. Artinya Al-Quran mengakui bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah milik Yahudi. Bukan Palestina itu punya Arab. Bukan punya Arab. Al-Quran berkata begitu, apalagi Alkitab. Hanya karena peristiwa Isra Mi'raj, turun Quran
surat ke-17 surat Al-Isra ayat 1. Surat ke-17 itu surat Isra. Itu juga disebut dengan surat Bani Israel. Surat ke-17 itu juga disebut surat Bani Israel. Tetapi di Indonesia nama surat Bani Israel itu tidak lazim disebut karena sengaja dilupakan. Lebih senang disebut surat Al-Isra. Karena peristiwa Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu namanya surat Al-Isra. Mi'raj artinya Muhammad naik dari tanah Palestina ini sampai ke langit. Dan itu sebenarnya kisah, tidak ada satu orang saksi pun yang bisa membenarkan itu peristiwa. Karena Nabi Muhammad naik dengan buruk. Buruk itu kuda putih berwajah perempuan cantik. Dan ketika sampai dari Mekah ke Baitul Maqdis, Muhammad mengikat buruk itu ke tempat kuda-kuda kendaraan yang dipakai oleh para nabi sebelumnya. Dan ada kisah yang lucu, sampainya Muhammad di Palestina, kemudian Muhammad memimpin sholat 2 rakaat, Muhammad menjadi imam, dan nabi-nabi itu menjadi makmumnya Muhammad. Padahal peristiwa Isra Mi'raj ini sedang menerima sholat, perintah sholat. Nah, Nabi Muhammad bisa-bisanya melaksanakan sholat 2 rakaat, padahal perintah sholat belum ada. Ini juga menjadi cerita keanehan sehingga saya menjadi orang Kristen hari ini. Karena susunan ceritanya tidak benar gitu. Kalau benar Muhammad itu Isra Mi'raj seperti itu ceritanya. Artinya skenarionya terbalik gitu. Mestinya Muhammad naik dulu ke langit, mestinya dari Mekah langsung naik ke langit, turun di Masjidil Aqsa baru memimpin sholat. Mestinya begitu dong. Itu baru benar gitu. Walaupun ceritanya banyak kejanggalan-kejanggalan. Misalnya ya nggak mungkin lah Muhammad karena Muslim seluruh dunia itu selalu berbeda pendapat antara apakah Muhammad naik ke langit itu dengan fisik atau dengan roh, begitu. Nah, paling besar berpendapat Muhammad pergi ke langit dengan fisiknya. Jadi naik ke langit dengan fisiknya, sekaligus roh. Tetapi sedikit tidak ada yang berani berpendapat karena akan dimusuhi oleh kaum Sunni, bahwa mereka akan mengatakan sedikit mengatakan Muhammad naik ke langit dengan roh, begitu. Nanti akan ribut besar. Yang enak adalah Muhammad naik dengan fisiknya. Tapi kalau naik dengan fisiknya, kenapa bisa Muhammad naik ke langit tanpa oksigen? Gitu. Ya akan mati dong di tengah jalan, dan kecepatan buruk itu melebihi kilat. Apa nggak hancur badannya? Itu. Dia yang berkata bahwa Muhammad naik dengan fisik. Oh, enakan naik dengan roh dong. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tidak membahas itu. Tetapi intinya permasalahan kita ini adalah membahas apakah tanah Palestina itu milik Yahudi. Berdasarkan ayat Al-Quran yang kita baca tadi, pasti Palestina dan daerah itu adalah milik Yahudi. Yang merampas siapa dong? Siapa yang merampas tanah milik saya? Siapa yang mengambil patok tanah saya? Siapa yang mengganti patok tanah saya? Siapa yang mengubah sertifikat saya? Siapa yang merusak sertifikat saya?
Oke, walaupun sertifikatnya nggak ada, kenapa kamu berani mengambil tanah milik saya? Kan begitu kata orang Yahudi. Ya, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kenapa tanah ini harus berubah sekarang ini? Nah, kita berharap bahwa semua kaum muslim mawas diri terhadap masalah ini. Jangan-jangan Anies Baswedan mengumpulkan orang di Monas itu dengan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Dan kalau kita telusuri sejarahnya, siapa yang mengambil tanah Bani Qainuqa, Bani Hajrat, Bani Nadhir yang ada di Madinah waktu itu? 5.000 orang dibantai habis orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen pada zaman itu. Berarti tanah Yahudi itu ada di Madinah sekarang dong. Orang Yahudi baca itu sejarah. Bukannya mereka nggak membaca nenek moyangnya dibantai di tanah Arab, di Madinah waktu itu. Bahkan ketika pembantaian Bani Nazir itu, 900 nyawa melayang pada setiap malamnya. Dan orang-orang diperiksa. Yang boleh hidup itu hanya anak-anak dan wanita. Yang boleh hidup waktu itu. Maka laki-laki ditelanjangin. Untuk menentukan laki-laki itu sudah gede atau tidak, apakah sudah berbulu. Kalau kemaluannya nggak ada bulunya, selamat. Itu zaman itu. Saya membuka sejarah lengkap, saudara-saudara. Saya membaca dengan baik sejarah Islam. Bahkan saya guru sejarah Islam. Saya juga guru terbaik. Murid-murid bertanya, saya jawab dengan gamblang semuanya. Jadi tidak ada murid yang tidak puas kalau mendengar jawaban saya ketika saya menjadi guru sejarah Islam. Murid-murid saya sekarang sudah gede semua, bahkan banyak yang sudah menjadi Kristen. Murid-murid saya karena membaca berita di YouTube, guru mereka masuk Kristen, maka ya mereka juga masuk Kristen. Haleluya. Tapi tentu saja mereka nggak berani muncul menyebut namanya. Yang muncul itu murid-murid saya yang bertentangan dengan saya. Bahkan murid-murid saya menunjukkan kebaikan, masih hormat sama saya, dimusuhi sama murid-murid yang lain. Begitulah ajaran yang tidak menyenangkan ini. Jadi tanah Palestina itu tanah milik Yahudi, bukan milik Arab. Al-Quran ngomong begitu, Alkitab berbicara yang sama. Janji Tuhan itu adalah janji yang tidak pernah berubah. Gitu. Dan dari situlah Allah memberikan milik pusaka kepadanya. Bahkan setapak tanah pun tidak akan diberikan kepada yang lain. Dan berjanji menjadikan tanah itu kepada yang menjadi kepunyaannya dan kepunyaan turunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Tetap akan tanah-tanah itu sudah dibagi, saudara-saudara. Ya, Ulangan 11 ayat 9. Supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, atau negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu tanah perjanjian sekarang ini. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan setelah di tangan Yahudi dengan teknologi canggih milik Yahudi, tanah itu sekarang sudah menjadi tanah yang bersih, tanah yang penuh
dengan kesuburan. Pohon kurma lebih daripada kurma yang di tanah Arab. Anggur lebih daripada anggur buatan manapun. Sampai begitu, saudara, supaya Ulangan 28 ayat 11, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Orang-orang Yahudi buah kandungannya bagus-bagus, pintar, cerdas. Ngomong apa saja tentang kemajuan teknologi, itu milik orang Yahudi. Bukan milik kadrun. Punya Yahudi semuanya. Yang bikin lampu selalu orang Yahudi. Pemula Thomas Edison itu Yahudi. Turunan Yahudi. Yang membuat mesin jahit sehingga kita punya pakaian ini, itu orang Yahudi. Yang menciptakan apa saja, itu selalu turunan Yahudi. Yang menciptakan pesawat terbang, itu Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi yang bikin pesawat terbang, naik haji pakai onta, nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Artinya harus diakui oleh dunia bahwa kebaikan dalam buah kandunganmu. Ulangan 28 ayat 11. Kebaikan dalam buah kandunganmu. Jadi orang Yahudi itu keturunan yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara-saudara, jangan menghina Yahudi terus-menerus. Jangan mengutuki Yahudi terus-menerus. Nah, orang Islam suka mengutuk Yahudi. Orang-orang Arab, sekarang orang-orang Arab nggak ada lagi yang membantu orang Palestina. Nggak ada. Sudah dibiarkan sendirian. Karena orang Palestina sekarang ini sudah, setelah Yasser Arafat, sudah tumpul hubungan mereka dengan dunia luar. Hanya Yasser Arafat yang mampu menggoncangkan dunia Islam waktu itu dengan membawa gambar-gambar pemuda Yahudi yang berdarah-darah karena lempar batu. Mereka melempar batu kepada tentara Yahudi, ya dikirimin peluru, ya luka kaki, patah kaki. Nah, foto-foto itu dibawa oleh Yasser Arafat ke Pakistan, ke Malaysia, ke Indonesia. Zaman itu Soeharto memberikan dana yang banyak untuk Yasser Arafat. Dan Yasser Arafat membagi-bagi kepada pembantu-pembantu terdekatnya. Sementara orang-orang pemuda-pemuda ini ya hanya sekedar lempar batu, kemudian dipelurukan oleh tentara Israel, sehingga Yasser Arafat dan kroni-kroninya yang mendapat keuntungan. Dana-dana bantuan yang besar itu tidak dipakai untuk pembangunan. Anda kalau pergi ke Israel, membedakan antara tanah yang dikuasai oleh Israel dengan tanah yang dikuasai oleh Arab. Begitu masuk ke tanah Arab, amburadul, kacau, berantakan, apa-apa. Hancur semuanya. Berbeda kalau kita masuk Israel, di sana damai, tentram, semuanya berjalan dengan baik. Kita beli apa mudah dan gampang. Tapi kalau kita beli sesuatu di tanah Arab, jangan memberikan dolar yang banyak. Misalnya kita kasih uang $100. Oh, sudah, uang Anda itu akan habis. Anda akan ditambah lagi barang-barangnya. Padahal saya hanya butuh satu kalung. Satu cincin dengan satu kalung. Oh, dikasihnya 5 kalung, 10 cincin. Yang penting uang Anda habis. Makanya nanti kalau Anda pergi ke sana, kalau ada orang Arab yang menjualnya, tolong jangan kasih uang besar. Kasih uang ya $5, $10 saja. Supaya Anda tidak tertipu di sana.
Ini namanya, ini yang dijanjikan oleh Tuhan dari buah kandungan itu, anak-anak kita akan bagus. Berbeda jauh, saudara-saudara. Saya bacakan lagi Ulangan 28 ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan buah kandunganmu. Ini janji Tuhan kepada orang Yahudi. Dalam hasil ternakmu, hasil ternak orang Yahudi selalu subur dan selalu sehat. Dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Jadi tanah-tanah itu adalah tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada orang Yahudi. Lalu kenapa sekarang orang Arab marah? Kenapa orang Palestina marah? Kenapa Anies Baswedan mengumpulkan orang di Monas? Keliru Pak Gubernur. Baca baik-baik Al-Quran. Baca sejarah dunia yang benar. Sebenarnya siapa yang mengambil tanah itu? Siapa? Coba jawab. Al-Quran mengatakan itu, tapi Anda mengatakan yang lain. Ini kembali kepada kebenaran firman Al-Quran maupun Alkitab. Dari sejarah Al-Quran memang kelihatannya kontradiktif. Karena Al-Quran mengatakan seperti apa yang saya katakan surat Al-Maidah ayat 21, bahwa tanah Palestina itu, tanah itu adalah milik Yahudi. Seperti Muhammad mengungkapkan cerita Musa tadi. Agar orang Yahudi masuk ke tanah perjanjian dan jangan kamu melangkah lari ke belakang, nanti kamu rugi. Jadi orang Yahudi tidak boleh pantang mundur selangkah pun. Kenapa harus mundur dari tanah Palestina? Tanah kalian. Sekarang ini saya punya tanah di Bima. Dirampas oleh saudara-saudara saya. Oh, saya biarin saja. Saya biarin saudara-saudara saya mengambil tanah saya, menduduki tanah saya. Biarin. Tuhan mengganti. Tuhan Yesus bilang kamu akan diganti 100 kali lipat. Oh, berarti luas sekali tanah yang saya miliki. Ambil itu tanah. Saya tidak akan minta sejengkal pun. Sudah puluhan tahun kalian kuasai. Tapi saya tidak akan mengambilnya dari kalian. Tenang saja, saya datang. Nggak usah dimusuhin. Saya pernah ke Bima mau dibunuh sama keluarga saya. Saya sama tokoh pimpinan Muhammadiyah, Prado. Oleh kepala desa Prado. Dan tahu nggak kepala desanya itu, yang menjadi kepala desa itu? Anak orang kaya. Tetapi dia adalah orang paling bodoh di kelas saya waktu itu. Bodoh sekali. Tapi jadi kepala desa. Tapi itulah, kekayaan bisa membuat orang tiba-tiba terhormat gara-gara kaya. Haleluya. Tapi janji Tuhan bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang itu akan diberikannya juga kepadamu. Nanti suatu saat anak cucumu akan kaya raya. Yosua 22 ayat 4, tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikan kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Jadi Palestina itu ada di seberang sungai Yordan. Lalu kenapa harus ribut masalah tanah Palestina ini? Ini tanah 2 sertifikat yang diributkan. Yang satu mendukung orang-orang yang merampas tanah. Yang mengambil tanah perjanjian itu dirampas dengan paksa. Nah, ini ada pendukungnya. Yang satu yang mendukung bahwa tanah ini adalah
tanah pusaka milik pemiliknya. Berdasarkan kitab suci juga. Bukan saja itu, berdasarkan kebenaran sejarah. Saya ulangi, Yosua 22 ayat 4, tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikan kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikannya, berdiri bilang kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang sungai Yordan. Yosua 23 ayat 15, tapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhanmu Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu, Tuhan Allahmu. Jadi orang-orang Yahudi yang memiliki hati jahat ya dimusnahkan sampai ditimbulkan anak-anaknya yang bagus, keturunan yang bagus untuk mereka tanah itu. Dan sekarang suku bangsa Yahudi ini adalah menjadi suku bangsa unggul di muka bumi. Pantas aja Yahudi itu dimusuhin karena orang unggul. Nah, orang ganteng, orang pintar, orang kaya itu dimusuhin. Gitu. Sekarang kira-kira salahnya Cina ini apa? Dimusuhin sama kadrun. Di mana ada orang Cina, di situ ekonomi tumbuh. Lihat saja restoran yang suka didatangi oleh mata sipit. Oh, itu masakannya enak. Gitu. Mereka nggak banyak cincong kok. Orang-orang Cina yang nggak ada yang mulut ribut itu. Ahok, ya mulutnya kayak begitu, karena dia benar. Daripada membela kebenaran, mulut kotor. Gitu. Seperti imam besar itu yang sekarang kepanasan di penjara. Ya panas lah di penjara, seperti saya juga panas waktu saya di penjara. Tapi saya tetap berjalan. Saya menyerahkan diri kepada polisi. Saya dituduh penista agama. Saya nggak menistakan agama. Saya berbicara yang benar. Saya bicara tentang sejarah yang benar. Hadisnya saya bisa ungkapkan. Apa yang tidak bisa diungkapkan oleh kiai biasa, saya bisa bacakan, saya bisa ceritakan. Lengkap sejarah itu. Tidak mengada-ngada kok. Sejarahnya begitu. Aisyah berkata, menulis dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, saya dikawini oleh Muhammad oleh Nabi dalam usia 6 tahun dan saya ditiduri sebagai suami istri umur 9 tahun. Itu Aisyah yang berkata. Sekarang kau bikin aturan, cerita ngalor ngidul untuk membela bahwa Aisyah itu dinikahi umur 17 tahun. Karena undang-undang negara ini boleh menikah umur 17 tahun. Lah apa urusannya bikin cerita begitu? Bukhari Muslim meriwayatkan hadis yang sangat jelas. Jadi jangan dibikin-bikin. Lah saya kalau cerita itu kan tidak bikin-bikin, saudara. Lalu saya dituduh penista agama. Menistakan agama apa? Nah kalau begitu saya berhasil menistakan agama dong. Saifuddin Ibrahim telah berhasil menistakan agama. Ini tolong dihapus semuanya. Sejarah ini. Sejarah Saifuddin Ibrahim menistakan agama. Enak aja. Lalu Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, membunuh orang kafir, ngafir-ngafirin orang. Itu menistakan agama orang lain. Pikir sendiri, saudara. Saudara-saudara, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut hati kepadanya. Dengar baik-baik, hai orang Kristen di Indonesia. Sebab hal itu seperti berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal
di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah, janji Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tanah itu sudah dijanjikan oleh Tuhan, diberikan kepada keturunan Abraham. Abraham yang mana? Yang taat, bukan yang demo. Bukan pasukan nasi bungkus, bukan itu, saudara-saudara. Perhatikan dengan baik, maknakan dengan nurani yang benar. Ini ayat terakhir untuk saya sampaikan kepada kita semua di dalam kesempatan ini. Ia akan mengasihi engkau dan memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikannya kepadamu. Jadi itu Ulangan 7 ayat 13. Ayat terakhir untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini, agar kita tercerahkan hati kita. Jangan saya dituduh penista agama dengan ini video ini. Enak aja. Ya kebetulan Habib Rizik sudah masuk penjara. Dia tidak bisa komporin lagi FPI untuk nangkap saya. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan siaran suara saya, Gembala Murtadin Indonesia. Siapa yang mengangkat saya jadi Gembala Murtadin Indonesia? Tuhan Yesus yang mengangkat saya. Loh kok bisa-bisanya Tuhan Yesus mengangkat kamu, hai Saifuddin Ibrahim? Ya terserah dia yang memilih saya. Ma antum tahtaruni walakin ana akhtartuka anta. Jadi Yesus bilang kepada saya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Haleluya. Enak aja Saifuddin Ibrahim jadi gembala gereja Murtadin. Ya enaknya saya dong, karena Tuhan pilih saya, bukan pilih kamu. Hei kadrun. Maka bersukacitalah kita semua yang telah dipilih oleh Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan dalam kesempatan apapun. Jangan ragu, jangan khawatir sedikit pun tentang apapun yang kamu makan, apapun yang kamu pakai, semua Tuhan siapkan. Asal jangan Anda provokasi untuk memusuhi orang. Bapak bilang-bilang kadrun, Bapak itu tidak sopan. Ya kan cuma bilang kadrun, mas, ojo ngono lah. Ngene wae, urip sing bener sing apik. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat jemaat Murtadin dimanapun. Saya tetap memimpin Anda berkobar-kobar membawa jiwa kepada Yesus Kristus, dan katakan kepada saudaramu itu, terima Yesus, selamat, tolak kacau. Nolak Yesus bangkrut. Nolak Yesus susah. Nolak Yesus masuk neraka. Tuhan Yesus memberkati.